Industri parfum dunia sangat bergantung pada nilam dari Indonesia. Hampir 85% kebutuhan minyak asiri nilam dunia dipasok oleh Indonesia. Selain sebagai bahan baku parfum, nilam juga diperlukan untuk berbagai industri lainnya seperti kosmetik, aromaterapi, hingga insektisida. Kenapa bisa? Karena minyak nilam Indonesia adalah minyak nilam terbaik di dunia. Indonesia itu punya banyak sekali sumber-sumber bahan baku untuk minyak atsiri yang dicari di dunia. Beberapa yang sudah sekarang itu diekspor dari Indonesia, itu ada beberapa jenis, misalnya minyak nilam, kemudian ada sereh wangi, kemudian ada nyamplung ya, nyamplung itu Tamanu oil, kemudian ada kayu putih dan beberapa jenis essential oil lagi ya yang berbasis herbs gitu ya, kayak jahe, kunyit dan lain-lain gitu ya. Nah itu sudah cukup banyak dan itu memang Indonesia adalah gudangnya. Agroklimat Indonesia dirasa ideal untuk nilam dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan patchouli oil terbaik. Budidaya nilam secara organik juga menjadi salah satu cara untuk menghasilkan nilam dengan rendaman tinggi. Istilah rendaman pada penyulingan minyak asiri merujuk pada rasio jumlah minyak yang dihasilkan dibanding bahan baku yang masuk ke dalam ketel. Selama ini, penanaman nilam terpusat di Sulawesi dan Sumatera. Namun nyatanya, nilam mulai banyak dikembangkan juga di Pulau Dewata, Bali. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pujarta. Saya memulai menanam nilam sejak pandemi. Ya, kenapa saya menanam nilam? Karena kalau menanam sayur maupun buah-buahan, penyalurannya tidak ada di waktu pandemi karena restoran maupun hotel tutup. Ya, daya beli masyarakat masih kurang. Nah, jadi nilam itu sangat prospektif ditanam karena bisa menghasilkan minyak atsiri, yaitu minyak nilam atau patchouli oil yang pangsa pasarnya dikirim ke luar negeri. Banyaknya lahan tidur di Bali merupakan salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan nilam. Saya mulai mendampingi petani khususnya budidaya nilam dan serai wangi untuk bahan baku atsiri itu sudah hampir 5-6 tahunan lah mulainya. Karena istilahnya saya terpanggil untuk awalnya membangkitkan lahan tidur yang tidak produktif. Jadi kami menggugah para petani untuk berusaha mencoba berbudidaya nilam atau serai wangi, khususnya di tempat ini. Di dunia atsiri yang kami kembangkan, terutama nilam dan serai wangi, karena kami berjuang di kearifan lokal, yaitu pertanian berkelanjutan, kami merasa sedikit memiliki kelebihan dari teman-teman di pulau-pulau lain dengan cara pertanian alami atau mungkin lebih dikenal dengan pertanian organik. Produk kami bangga dengan produk kami karena kami mampu menampilkan produk yang lebih daripada teman-teman yang ada di luar sana. Bahan baku nilam menjadi salah satu kunci utama dari kualitas atsiri yang dihasilkan. Semakin baik kualitasnya, maka rendamannya pun akan semakin tinggi. Budidaya secara organik dengan memanfaatkan bahan-bahan seperti kotoran hewan, limbah pertanian, dan campuran bahan organik lainnya terbukti membuat kualitas nilam meningkat dan dapat menekan biaya produksi. Sebenarnya organik murah. Contoh, di organik kita membeli sapi, anggap sapi itu sebuah tabungan. Ya, kita perlu adalah kotorannya. Nah, kotoran itu kita fermentasi atau kita buat agar tidak terlalu panas,
dan kita bisa mendapatkan secara murah di tetangga atau dari hewan sapi yang kita punya sendiri. Dengan budidaya organik, minyak nilam juga lebih berpeluang diterima oleh pasar ekspor. Indonesia sekarang memiliki peluang karena untuk pasar organik essential oil, Indonesia tidak diidentifikasi sebagai negara dengan risiko supply chain yang tinggi gitu. Jadi ini peluang untuk bisa meningkatkan prospek ekspor dari Indonesia untuk produk essential oil organik gitu.